Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa, wa ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita sekarang dipertemukan Allah Ta'ala dengan salah satu bulan mulia, Ashhurul Hurum, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan haji, yang sama-sama sudah kita ketahui bahwa hari-hari pertama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang mulia. Ketika kita melakukan amal baik pada hari-hari ini, maka nilainya sangat mulia di sisi Allah Ta'ala dan bahkan tidak bisa disaingi oleh jihad fi sabilillah, kecuali apabila seorang yang keluar dari rumahnya berjuang di jalan Allah menuju ke medan perang dengan membawa jiwa dan hartanya, kemudian dia mati syahid di medan perang, hartanya habis, itu baru bisa menyaingi pahala beramal kebaikan di awal-awal bulan Dzulhijjah. Maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan juga jangan lupa kita berusaha untuk menjauhi segala macam dosa dan kemaksiatan ataupun kezaliman, karena takwa ini memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah imtithalul awamir, melaksanakan perintah, dan dimensi kedua adalah ijtinabun nawahi, menjauhi segala larangan. Allah Ta'ala menggambarkan tentang kemuliaan bulan-bulan haram ini pada surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, sebagaimana ketetapan Allah Ta'ala di Lauhul Mahfuz, yauma khalaqas samawati wal arda, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12. Ini sebagai bantahan saat itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik menambahkan, mengurangi jumlah ini ya. Mereka bermaksud untuk menentang Allah Ta'ala. Dan dijelaskan di dalam ayat ini, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan atau yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang disebut dengan bulan-bulan haram. Perintah di sini adalah dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Wa qatilul musyrikina kafah, dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan, kama yuqatilunakum kafah, seperti mereka memerangi kalian semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, jemaah sekalian, ayat ini yang menjadi fokus pembahasan kita, yaitu yang Allah Ta'ala sampaikan, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan haram yang kita berada di dalamnya sekarang ini. Para ulama menyampaikan, ketika konsekuensi waktu ataupun tempat yang di situ mengandung pelipat gandaan amal kebaikan, maka konsekuensi berbaliknya adalah ada pelipat gandaan dosa ketika kita melakukan perbuatan yang zalim atau perbuatan yang maksiat. Maka perlu kita waspadai.
Apa bentuk-bentuk kezaliman yang dilarang? Pertama, yaitu kezaliman terhadap diri sendiri, yaitu dengan melakukan kemaksiatan, merusak kesucian bulan haram dengan melakukan perbuatan dosa dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Bentuk melakukan perbuatan dosa, dosa besar, seperti meninggalkan sholat wajib atau mengkonsumsi yang haram, berjudi, berzina, dan yang lain-lainnya. Ini disebut dengan al-kabair. Dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang mendapatkan ancaman secara tekstual, baik itu dari ayat ataupun dari hadis. Kemudian maksiat anggota tubuh dengan membiarkan mata, lisan, dan hati melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ini bentuknya banyak sekali, karena kita hidup di era saat ini yang penuh dengan kebebasan. Kita keluar rumah, di jalan, bahkan belum sampai jalan, di depan rumah saja sudah banyak menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Di antaranya kalau kita berhadapan dengan perempuan ya muslimah atau non-muslimah yang tidak menutup aurat, itu sudah mengandung tantangan tersendiri bagi kita. Apakah kita bisa menjaga mata kita dari hal-hal yang terlarang? Banyak sekali godaannya. Kemudian meninggalkan kewajiban, mengabaikan perintah agama dan menyia-nyiakan kesempatan untuk memperbanyak amal soleh karena tidak memiliki informasi atau ilmu tentang kemuliaan pada hari-hari ini, sehingga santai-santai saja, dianggap biasa-biasa saja. Padahal ini adalah hari-hari yang spesial ya. Antara seperti pada bulan Ramadan dengan di luar Ramadan sama saja. Kita saksikan orang-orang yang tidak puasa juga bebas, seolah-olah tidak punya beban tidak puasa pada siang hari. Nah, walaupun kita tidak di bulan Ramadan, tetapi hari-hari ini memiliki kemuliaan yang tidak kalah ya. Kalau bulan Ramadan itu jamaah sekalian, ada waktu yang spesial, yaitu yang disebut malam Al-Qadr, Lailatul Qadar, waktu yang dirahasiakan. Tidak bisa ditentukan kemuliaan yang datang kapan pada saat itu disebut Lailatul Qadar. Tetapi kalau hari-hari yang terdapat di awal bulan Dzulhijjah ini sudah pasti ketentuannya, apalagi tahun ini tidak ada perbedaan hari penentuan awal Dzulhijjah, sehingga hari Arafah kemudian hari Idul Adha juga tidak ada perbedaan. Dan itu pun bukan hanya satu malam, tapi 10 malam atau 10 hari ini yang bisa kita tangkap peluang tersebut dengan jelas. Tapi karena banyak di antara kita yang belum paham, maka menyia-nyiakan waktu ini terlewat begitu saja. Sehingga mari kita manfaatkan di antaranya yang sudah kita sebutkan dengan memperbanyak takbir, tahlil, tahmid, memperbanyak tilawatul Quran yang biasanya kemarin kita menurun semangatnya di bulan Syawal, tidak seperti Ramadan. Bulan Dzulqa'dah masih santai-santai. Nah, coba paling tidak di awal-awal bulan Dzulhijjah 1 juz 1 hari, kalau bisa lebih kita baca 2 juz 1 hari, kalau bisa lebih maka insya Allah nilainya berlipat ganda. Yang kedua, kezaliman terhadap orang lain, yaitu ketidakadilan sosial. Jadi az-zulm dalam versi arti ya, az-zulmu itu lawan daripada al-adl. Kalau adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, bisa pada diri sendiri, bisa kepada orang lain. Tindakan yang merugikan hak, harta, kehormatan atau jiwa orang lain, segala bentuk kezaliman kepada sesama menjadi lebih berat hukumannya jika dilakukan pada waktu yang dimuliakan ini. Di antara bentuknya apa? Ghibah. Ghibah itu definisinya adalah an yadhkur akhaka fi ma yakrahuhu, ya, kita menceritakan tentang saudara kita yang kalau dia mendengar cerita kita dia tidak terima, dia tidak suka. Nah, itulah ghibah.
Walaupun itu fakta, itu tetap kalau dia mendengar dan tidak terima, tidak suka, itulah ghibah. Fitnah, kebohongan. Kalau ghibah sesuai dengan fakta, kalau fitnah berbeda dengan fakta. Kita ceritakan tentang saudara kita, padahal tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Namimah, adu domba antara cerita satu dengan yang lain dikomparasikan. Nah, itu mengandung pertengkaran di antara mereka, merusak nama baik atau menyebarkan aib saudara sesama muslim. Sudah kita bahas ya, yang seharusnya sesama muslim saling menutup aib, tetapi dibuka aibnya, maka Allah akan membuka aib orang tersebut pada saat dia tidak menyangkanya. Kemudian menyakiti hati ya, berkata kasar, menghina, atau memicu perdebatan perselisihan yang tidak bermanfaat, yang disebut dengan jidal ya, perdebatan yang tidak produktif, bukan untuk mencari kebenaran ya, tetapi hanya untuk mencari kemenangan saja. Kemudian juga pelanggaran hak. Hati-hati bagi kita yang kebetulan diamanahi, misalnya ada pegawai-pegawai yang berada di bawah kita, kita atasannya, kita pejabat misalnya, atau kita majikannya, maka jangan sampai menunda pembayaran hutang ya, kalau di sini kaitannya hablum minan nas, ataupun pembayaran haknya yang menjadi hak bagi orang-orang yang berada di amanah kita, pegawai-pegawai misalnya. Berlaku curang dalam berniaga, mengambil hak waris. Jadi orang-orang yang tidak paham dengan hak waris, dianggap laki-laki perempuan sama misalnya, tidak dipenuhi hak warisnya, ataupun mengambil tanpa jalan kebenaran, kemudian mendzalimi hak pekerja atau pegawai tadi, juga mengambil hak orang lain dengan tidak sesuai prosedur yang legal. Ini juga hati-hati ya, karena kita hidup ini ada aturannya. Di rumah tangga ada aturannya, di luar rumah tangga, di pekerjaan juga ada aturannya, yang semua aturan itu dalam rangka untuk menjadikan kehidupan ini harmonis, berjalan dengan nyaman. Kalau kita mengambil hak orang lain tanpa prosedur yang legal yang dibenarkan oleh aturan, ataupun kita ambil haknya yang seharusnya dia dapatkan, maka hati-hati. Di sini ada keadilan yang Allah Ta'ala terapkan pada siapapun ya. Kalau kata pepatah atau para motivator menyampaikan, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Walaupun ini bukan hadis, bukan ayat, tetapi ada sisi benarnya yang kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, diantaranya surah Al-Isra 81, wa qul ja'al haq wa zahqal batil, katakanlah datanglah kebenaran dan hilanglah kebatilan, innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu sifatnya akan hilang. Jadi itulah orang-orang yang melakukan kezaliman itu akan menuai apa yang dia lakukan dulu. Dulu pernah ada kisah begini ya. Jadi orang ini putus tangannya sampai bahu gitu ya. Kemudian dia menyampaikan kepada setiap orang yang dia temui, siapapun yang melihatku, maka jangan sampai dia melakukan kezaliman kepada orang lain. Maka ada seseorang yang penasaran ya, dengan cerita orang ini. Kenapa Anda menyampaikan setiap kali bertemu dengan orang supaya tidak melakukan kezaliman? Jadi ceritanya orang ini dulu kuat, ya mungkin seperti majikan lah, ataupun mungkin seperti preman pada masa dulu. Satu saat ada orang yang mancing di pinggir sungai dan mendapat ikan besar. Maka dia karena punya bodi yang kuat, dia ambil ikan tersebut. Ketika dipertahankan oleh pemiliknya, dia dorong, dia pukul, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia ambillah ikan besar itu,
Nah, pada saat di perjalanan atau ketika sudah sampai rumah, ikan ini karena belum mati ya, menggigit si orang ini ya. Dari gigitan ikan itulah mengandung infeksi sehingga sakitnya luar biasa. Dia bawa ke dokter, ke rumah sakit, ya kesimpulan dokter harus diamputasi jempolnya ini. Setelah diamputasi beberapa saat berikutnya sakitnya nggak habis-habis. Jadi terus sakit. Akhirnya keputusan dari dokter yang berikutnya harus diamputasi sampai dengan siku. Ketika sudah dipotong sampai siku masih sakit, harus dipotong sampai bahu. Sehingga dia khawatir jangan-jangan ini terus ini bahaya. Maka dia bertemu dengan salah seorang kawannya dan memberikan saran. Apa yang kamu lakukan, kesalahan yang kamu lakukan dulu, kezaliman seperti apa yang kamu lakukan? Dia ceritakan begini-begitu ya. Maka dikasih nasihat oleh kawannya, coba kamu temui orang yang dulu kamu dolimi ini, minta maaf kepadanya. Dicari di sudut-sudut kota, ketemulah dia dengan nelayan yang dulu memancing, kemudian dia minta maaf ya. Nelayan ini juga tidak tega melihat yang dulu mendolimi sekarang sudah dalam kondisi seperti itu. Kemudian ditanya oleh orang yang mendolimi ini ya, dulu ketika saya ambil ikanmu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berdoa? Iya, katanya gitu ya. Saya berdoa, ya Allah tunjukkanlah kekuasaanmu, berikanlah pelajaran kepadanya, kekuatanmu tunjukkan kepadanya. Jadi doa orang yang terdolimi itu dalam hadis dikatakan laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doa orang yang terdolimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Dia minta keadilan seperti itu kepada Allah. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya dia minta maaf, minta kehalalan ikan yang dulu pernah dia ambil. Akhirnya dia bisa selesai dari masalah. Dia bertaubat, tidak mengulangi tindakannya yang zalim itu. Nah, itulah ya perlu kita jadikan sebagai pelajaran. Tindak kekerasan, segala bentuk penganiayaan atau penindasan terhadap orang lain, apapun bentuknya. Kemudian juga mengganggu kenyamanan. Kadang-kadang kita tanpa sadar ya, orang mengalokasikan atau memenuhi hobinya itu tidak peduli dengan orang lain. Suara musik yang begitu keras ya, ada sound horeg yang sudah diatur dalam aturan-aturan tetapi masih saja terjadi banyak pelanggaran. Nah, hati-hati ya, bisa jadi orang yang terganggu dengan suara musik tersebut, bahkan ada cerita yang sampai sakit jantung, sampai sakit, atau ada yang sampai kacanya pecah misalnya. Nah, itu dia nggak ridho dengan perbuatan zalim orang lain, bahaya. Atau ngapunten ada sebagian orang yang merokok di tempat umum, bahkan ya ada banyak anak-anak kecil yang berada di situ, atau mungkin anaknya sendiri ya, yang gendong anaknya sambil merokok misalnya ya, itu sudah tidak dipedulikan oleh orang-orang tertentu ya. Atau parkir kendaraan yang tidak pada tempatnya, jalan perumahan atau kampung sudah sempit, dia parkir motor atau bahkan mungkin mobil yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan lain, susah, sehingga harus hati-hati. Nah, kalau kena bodi mobil akan membuat lecet dan bersiko. Nah, ini hati-hati. Atau mungkin ya biasanya ada anak-anak muda ya knalpot yang suaranya kerasnya luar biasa itu ya, ataupun menutup jalan umum tanpa izin lewat ini ya, pejabat yang berkuasa di situ. Nah, hati-hati. Semua hal-hal ini harus kita perhatikan jemaah sekalian supaya tidak ada hisab ya yang kita ada konsekuensinya ya. Semua itu ada konsekuensinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan itu kembali pada kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat yang buruk, maka keburukan itu kembali kepada kalian. Wa ma lidzalimina min ansar. Ayat lain antara doa yang di akhir sekali Imran itu disebutkan bahwasanya tidak ada orang-orang yang zalim itu tidak ada penolongnya. Ini berlaku saat nanti di akhirat, tidak ada yang memberikan syafaat, juga berlaku di dunia. Tidak ada yang menolong orang-orang yang zalim ini.
Maka oleh karena itu ya janganlah kita mendolimi kepada siapapun. Dalam diskusi kita diingatkan oleh Allah Ta'ala, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman ini haram atas kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian mendolimi. Coba kita renungkan profesi kita masing-masing ya. Ada unsur-unsur kezaliman yang barangkali kalau kita tidak perhatikan, mungkin kita melakukannya tanpa kita sadari. Kita sebagai pendidik kadang-kadang ya, apakah guru atau dosen, melakukan kezaliman kepada anak didik kita tanpa kita sadari atau mungkin tanpa sengaja. Ada para mahasiswa atau mahasiswi yang mungkin kita bimbing skripsinya, tetapi mungkin tanpa kita sadari kadang-kadang kita sepertinya mempersulit anak-anak kita. Ini hati-hati ya. Jadi kalau kita mempersulit urusan orang lain, ya kita akan dipersulit urusannya Allah Ta'ala. Tapi kalau kita mempermudah urusan orang lain, maka akan dipermudah urusannya oleh Allah Ta'ala. Di waktu kapanpun, mungkin tidak waktu dekat ya, tapi waktu kapanpun, maka semuanya harus kita waspadai. Kadang-kadang kita sebagai orang tua memaksakan kehendak kepada anak-anak, tidak memberikan ruang aspirasi kepada mereka, sehingga tanpa kita ketahui anak-anak ini depresi, curhatnya kepada orang lain, tahu-tahu nanti ya waliyadzubillah ya, dia mencelakai dirinya sendiri dan lain-lain. Inilah evaluasi untuk kita semuanya, jangan sampai para orang tua ini mendolimi anak-anaknya, menekan di luar batas kemampuannya. Orang tua punya target-target tertentu, harus hafal Quran, prestasinya harus kumlot, kuliahnya harus selesai tepat waktu, macam-macam yang ideal, padahal kemampuan anak-anak kita ini berbeda-beda. Jadi kembali evaluasi kepada kita semuanya, jangan sampai mendolimi. Kalau kita dilarang mendolimi orang lain, maka yang paling berhak untuk mendapatkan keadilan kasih sayang dari kita, paling berhak untuk tidak kita dolimi adalah keluarga dekat kita, istri kita yang paling punya hak untuk mendapatkan kasih sayang dan kata-kata yang manis dari kita, anak-anak kita yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang, keadilan dari kita sebagai orang tuanya. Demikian nasihat untuk kita semuanya, semoga kita bisa mengisi hari-hari ini dengan sebaik-baiknya, dan mari kita bersama-sama menjauhi segala macam bentuk kezaliman pada diri sendiri, pada keluarga, pada orang lain yang berinteraksi dengan kita. Maksudnya misalnya ya, ada perempuan yang membuka aurat ya, kemudian orang lain melihat ya, terus dampaknya gitu ya, kan kadang-kadang orang yang melakukan kemaksiatan tidak mengetahui apa itu kemaksiatan. Mungkin dia nggak paham. Mungkin diperinci apakah itu dia terbuat dosa atau enggak, apa tetap menanggung dosa dari orang yang melihat. Ya, jadi orang yang tidak paham dalam melakukan pelanggaran ini, ya dia harus belajar. Oleh karena itu pentingnya belajar kan, kalau dalam hal-hal yang kaitannya dengan kewajiban-kewajiban ya kepada muslimah ya, kalau dia seorang muslimah, maka otomatis dia harus mengetahui, harus belajar, dan dia tidak boleh beralasan ya. Ada sebagian yang punya alasan, saya belum mendapat hidayah, yang penting kan hatinya. Dia menganalogkan dengan orang-orang lain. Buat apa ketika dia menutup aurat tapi akhlaknya buruk, punya penyakit hati. Lebih baik tidak seperti itu tapi hatinya bersih ya, dia tidak punya penyakit hati kepada yang lain. Ini tidak boleh ya membanding-bandingkan yang tidak pada tempatnya seperti itu. Lebih baik menutup aurat, secara zahir dia baik, secara batin dia juga baik. Nah, kemudian dia harus usaha. Apa yang harus dilakukan? Ya harus menjemput hidayah. Tidak boleh dia berdalih dengan belum mendapat hidayah, ini sudah takdir Allah, kemudian dia menjadikan alasan dia tidak berusaha. Ini tidak boleh. Dia harus mujahadah, harus bersungguh-sungguh supaya dia bisa menutup aurat ya, kewajiban sebagai seorang muslimah. Dan dalam hal ini ya sama dengan kewajiban-kewajiban yang lain, tidak boleh beralasan
dengan ketidaktahuan tentang masalah hukum tertentu sehingga dia khilaf melakukan hal-hal yang melanggar. Karena ini pentingnya kita thalabul ilmi ya, penting untuk mempelajari hukum-hukum apapun ini. Saya kira hal-hal yang seperti itu standar ya. Kalau hal yang kecil-kecil yang mungkin furu'iyah, yang cabang-cabang dan seseorang tidak mengetahui, belum mengetahui hukumnya mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau hal-hal yang prinsip yang seperti itu, maka dia itu tadi akan ada dampaknya, dampak konsekuensi. Misalnya ngapunten ya, orang ini terbuka auratnya, kemudian orang yang melihatnya sehingga dia bernafsu dan misalnya mengalokasikan untuk yang lainnya yang berbau kemaksiatan, maka dia punya kontribusi dalam hal kemaksiatan, dosa yang dilakukan oleh orang itu. Walaupun hisabnya tetap kepada Allah Ta'ala, tetapi dia akan ya seperti disebut dengan sunnah sayyi'ah, ataupun memberikan contoh yang tidak benar, dan itu menyebabkan dampak-dampak keburukan yang lebih berat daripada yang dia sekedar lakukan. Jadi dia tidak boleh hanya berpikir yang penting dirinya sendiri itu hatinya baik, tapi dia harus berpikir kira-kira orang yang melihat apa yang dia lakukan seperti itu dampaknya seperti apa, itu harus diperhitungkan juga ya. Jadi kezaliman apapun harus diwaspadai. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kalau ada kekhilafan, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.